Memang benar aku gelisah. Sangat-sangat gelisah. Semua orang menganggapku gila. Rasa sakit menajamkan indraku. Dari indera yang lainnya, indera pendengaranku lah yang paling tajam. Aku bisa mendengar suara di langit dan di bumi. Bahkan suara di neraka sekalipun. Lalu, bagaimanakah kau bisa menganggapku gila? Dengarlah. Kau akan tahu betapa warasnya, betapa santainya aku menceritakan seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan bagaimana asal mula pembicaraan itu merasuk ke benakku. Begitu ia masuk, ia memburuku siang dan malam. Tak ada niat dendam pada diriku. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku ataupun melukai hatiku. Kupikir persoalannya adalah matanya. Ya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai burung pemangsa. Mata yang biru dan berselaput. Setiap kali ia menatapku, hatiku terasa membeku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya. Sehingga aku selamanya tidak akan pernah melihat mata burung pemangsa itu. Disinilah pangkal persoalannya. Kau menganggapku gila. Semua orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Namun, kau akan tahu bagaimana aku melakukannya, betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku dengan terencana, dan kemudian berpura-pura untuk tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang tua itu pada seminggu terakhir sebelum aku membunuhnya. Setiap malam, menjelang tengah malam, aku memutar gagang pintu itu ke dalam kamarnya. Sangat hati-hati. Ketika pintu kamar itu terbuka, cukup bagi kepalaku untuk masuk. Kumasukkan juga lentera yang berkatup, yang kurapatkan semua lempengannya sehingga tidak ada sinar yang masuk ke kamarnya. Lalu kusorongkan kepalaku ke dalam. Oh, kau pasti terkejut melihat betapa cerdiknya aku menyusupkan kepala. Semua kulakukan dengan secara pelan, sangat pelan, sehingga tidak mengganggu tidur orang tua itu. Kuperlukan waktu 1 jam untuk aku memposisikan kepalaku di belakang celah pintu itu, sehingga aku bisa leluasa melihat orang tua itu berbaring di ranjangnya. Lantas, bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik itu? Dan ketika kepalaku sudah leluasa, aku membuka katup lentera dengan hati-hati. Begitu hati-hati, jangan sampai engsel katupnya berderit. Aku membuka seperlunya saja. Cukup agar seberkas tipis cahaya bisa menerangi mata burung pemangsa itu. Dan pekerjaan seperti ini kulakukan selama 7 malam. Setiap tengah malam, namun selalu kujumpai mata itu tertutup. Dalam keadaan seperti ini, tentu mustahil melanjutkan rencanaku, sebab orang tua itu yang membangkitkan marahku. Tetapi mata setan itu, pagi harinya, di saat fajar, sengaja ku datangi kamarnya. Ku ajak ia bercakap-cakap, ku sapa namanya, ku
Kutanya apakah nyenyak tidurnya semalam. Dengan demikian aku tahu, kuperlukan kecerdasan tertentu pada situasi itu untuk menduga bahwa setiap malam tepat pukul 12 aku selalu mengamati ketika ia tidur. Pada malam ke-8, aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menit jam dinding bahkan lebih cepat ketimbang gerakan tanganku. Baru pada malam itu, aku merasakan begitu besarnya kekuatanku, begitu cerdiknya akalku. Hampir tidak bisa aku menahan luapan perasaan menakut. Membayangkan diriku sendiri sedang meluapkan pintu, sedikit demi sedikit, dan orang tua itu bahkan tidak pernah berhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkan. Aku tergeletak dengan rintisan pikiran ini, dan mungkin ia mendengar suaraku. Sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Sekarang kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak, kamarnya gelap pekat, jendelanya tertutup rapat. Dan karena itu, aku bahwa ia tidak melihat pintu kamarnya terbuang. Dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit. Lalu aku menusukkan kepalaku ke celah pintu dan sedang membuka kartu lentera. Ketika aku tersandung dan si tua itu bangkit dari ranjangnya. "Siapa itu?" teriaknya. Aku mematung di tempatku dan tak mengeluarkan sepatah kata pun kata. Dalam 1 jam, aku sama sekali tidak bergerak. Dan selama itu pula, aku tidak mendengar ia merebahkan tubuhnya lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya dan mendengarkan. Seperti aku, malam demi malam, mendengar detak jam di dinding. Tiba-tiba, aku dengar erangan kecil dan aku tahu itu erangan yang muncul karena teror kematian. Bukan erangan karena sakit atau dukacita, sama sekali bukan. Itu suara lemah orang tercekik, suara yang muncul dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Aku kenal sekali dengan suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk dengan gaungnya yang mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Ku bilang aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan orang tua itu dan turut berduka atas kemalangannya. Aku tahu bahwa matanya tak pernah lagi terpejam saat ia dikejutkan oleh suara yang membangunkannya. Rasa takutnya tumbuh semakin besar. Ia coba menenangkan diri, tetapi ia tidak bisa. Ia yakin dirinya sendiri. Tidak ada apapun, hanya angin di cerobong asap, hanya tikus yang merayap, atau hanya jangkrik yang mengering. Ya, ia mencoba menenangkan diri dengan dugaan seperti itu. Tapi sia-sia. Sebab maut yang mengutipnya diam-diam kini telah mengepung korbannya. Dengan bayang-bayang hitam dan efek muram bayang-bayang yang tertambah itulah menyebabkan ia merasakan dugaan yang melihat, namun merasakan kehadiran kepalaku di kamarnya. Setelah cukup lama menunggu dengan sangat sabar tanpa mendengar ia membaringkan tubuhnya, maka aku buka sedikit demi sedikit kartu lentera untuk membuka celah kecil. Kau tak akan bisa membayangkan betapa hati-hatinya aku membuka kartu itu sehingga akhirnya seutas cahaya setipis celur benang laba-laba memancar dari celah lentera dan jatuh tepat di mata burung pemangsa itu. Mata itu terbuka begitu lebar dan amarahku bangkit melihat mata itu terbuka. Jelas sekali kulihat mata itu berkabut dengan selaput yang mengerikan yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Namun sama sekali tak ku melihat wajah orang tua itu, sebab seolah dibimbing oleh naluriku. Cahaya lentera ku arahkan pada bola mata itu. Jadi bukanlah yang kau sebut itu gila, adalah indraku yang begitu tajam. Sekarang kau mendengar suara lemah
samar-samar berdetak dalam tempo cepat, seperti tempo detak jam terbungkus kain. Aku kenal betul suara itu. Ialah bunyi detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak, sebagaimana keberanian seorang serdadu naik karena pukulan genderang. Tidak demikian, aku masih menahan diri, ku nahan nafasku, ku jaga lentera di tanganku, ku jaga agar sinarnya tetap jatuh ke matanya. Sementara detak jantung terkutuk itu, temponya semakin meningkat, makin lama makin cepat dan makin keras. Ketakutan si tua itu pastilah luar biasa. Suara itu semakin keras, ku bilang, bertambah keras setiap saat. Kau catatkah omonganku baik-baik? Telah kukatakan padamu bahwa aku gelisah. Begitulah yang aku rasakan. Dan pada jam sekarangnya kematian itu, di dalam kebisuan yang mencekam di rumah tua itu, bentang aneh itu menyiksaku selayaknya sebuah teror yang tertanggungan. Aku masih menahan diri beberapa menit dan tak beraksi. Namun dendam itu masih memekakat. Kupikir jantungnya pasti segera meledak. Dan sekarang aku merasakan kecemasan baru. Para tetangga pasti akan mendengarkan bunyi itu. Tidak, tiba sudah waktu bagi si tua. Dengan teriakan keras, aku membuka semua katup lentera dan lompat ke dalam kamar. Sekali ia memekik, hanya sekali. Dalam sekejap aku menyeretnya ke lantai dan membekapnya dengan kasur tebalnya. Setelah itu senyumku mengembang. Semua pengerjaan beres. Bermenit-menit jantung itu masih berdetak samar-samar, namun tak lagi membuatku jengkel. Ia tak akan mampu menembus dinding. Akhirnya bunyi itu berhenti. Si tua sudah mati. Aku mengangkat kasur dan memeriksa mayatnya. Ya, ia sudah mati. Matanya tidak akan menyusahkanku lagi. Kalau kau masih anggap aku gila, anggapan itu tak akan berlaku lagi bila aku lukiskan apa yang kulakukan untuk menyingkirkan mayatnya. Malam berlarut dan pekerjaanku kukebut, namun tanpa suara. Pertama-tama, ku potong-potong mayat itu, ku penggal kepalanya, kedua lengannya, dan kedua kakinya. Dan kumasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam rongga di bawah lantai kamar. Setelah itu, ku kembalikan lagi papan lantai seperti semula. Begitu sepele, begitu rapi, sehingga tak satu pun mata, termasuk mata si tua itu, yang menemukan adanya kejanggalan. Tidak ada peduli yang dicuci, tak ada cacaran noda apapun, tidak ada bercak darah sekecil apapun. Aku sangat waspada terhadap semua itu. Bak mandi sudah menampung semuanya. Jam 4 pagi, semua pekerjaanku selesai. Hari masih gelap seperti tengah malam. Bersamaan dengan bentang lonceng jam, terdengar ketukan di pintu depan. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi yang perlu ditakutkan? Kubuka pintu, 3 orang lelaki masuk. Mereka memperkenalkan diri dengan sangat sopan sebagai petugas kepolisian. Seorang tetangga mendengar pekik semalam, menduga ada tindak kejahatan. Ia kemudian melaporkan ke polisi dan mereka ditugasi untuk melakukan penyidikan atas kecurigaan si tetangga. Aku tersenyum, apalagi yang perlu ditakutkan. Dengan ramah ku persilahkan mereka masuk. Pekik itu, kataku, keluar dari mulutku. Di saat itu, ku jelaskan kepada mereka bahwa si orang tua sedang tidak ada di rumah. Lalu ku bawa mereka melihat-lihat seisi rumah. Ku persilahkan mereka memeriksa dengan teliti. Akhirnya ku bawa ketiga orang itu ke kamar si tua. Ku perlihatkan kepada mereka barang-barang berharga miliknya. Semua aman, tidak tercolek. Dengan kepercayaan diri yang melambung, aku membawa kursi-kursi ke dalam kamar dan meminta mereka untuk melepas lelah di tempat itu. Sementara aku sendiri dalam gelagat keberanian karena kemenangan yang sempurna,
meletakkan kursiku tepat di atas tempat aku menyimpan mayat si korban. Para petugas merasa puas perlakuanku meyakinkan mereka. Aku sendiri merasa tenang. Mereka duduk dan sementara aku menjawab pertanyaan dengan keseharian yang remeh. Tapi sebentar, kemudian aku merasa parasku memucat dan berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening dan aku merasakan dering di telingaku. Namun mereka tetap duduk dan bercakap-cakap. Dering itu menjadi lebih jelas, terus menerus dan makin jelas. Aku bicara lebih keras untuk mengusir perasaan itu. Namun dering itu terus saja dan makin pasti. Sampai akhirnya aku sadar bahwa dering itu bukan berada di dalam telinga. Parasku aku yakin makin memucat, namun bicara aku lebih fasih dan lebih lantang. Tapi suara itu bangkit, apa yang bisa kulakukan? Ku dengar suara lemah, samar-samar yang berdetak dalam tempo cepat, seperti detak jam yang terbungkus kain. Nafasku tersengal-sengal, namun para petugas itu tidak mendengarkannya. Bicaraku lebih cepat, lebih meyakinkan, namun bunyi kaparat itu makin kuat. Aku bangkit dan mendebat segala topik pembicaraan yang sepele dalam nada tinggi, dan gerak tubuh yang kasar dan bunyi itu terus menguat. Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku mondar-mandir dengan langkah panjang dan menghentak seolah-olah merasa terganggu oleh pemeriksaan yang mereka terganggu. Tapi bunyi kaparat itu terus menguat. Ya Tuhan, apa yang bisa kulakukan? Aku meradang, aku meracau, aku mengutuk. Kuangkat kursi yang kududuki dan kuhempaskan budak itu ke lantai papan. Namun kegaduhan yang ditimbulkannya tertelan oleh bunyi kaparat yang terus menguat itu. Suara itu makin kencang, makin kencang, makin kencang. Para petugas tetap melanjutkan percakapan seperti tak terjadi apa-apa. Dan tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar? Demi Tuhan, tidak. Tidak, mereka juga mendengar. Mereka curiga, mereka tahu. Mereka pasti sedang mencemoohkan ketakutanku. Kupikir begitu, cara lain kurasa jauh lebih baik dari siksaan seperti ini. Cara lain apapun lebih bisa ditemukan daripada pelecehan ini. Aku tidak kuat lagi melihat senyum program mereka. Aku merasa bahwa aku teriak apa mampus. Dan sekarang bunyi itu lagi. Dengar, makin kencang, makin kencang, makin kencang. Jahanam, aku memekik. Tak usah berpura-pura lagi. Aku yang melakukannya semuanya. Bongkar saja angka ini. Di sini, disinilah dentang jantung kaparat itu.